Hai semuanya, selamat datang di Berbagi Cerita. Karena berbagi cerita itu gratis. Ya, kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Bambang Suwardi. Kalau boleh saya meliput, beliau ini budayawan, boleh Pak? Boleh. Karena profesi beliau ini berkutat di bidang kesenian, boleh Pak? Iya. Makanya kalau boleh saya sebut beliau ini budayawan. Dan beliau ini dulunya adalah seorang perantau asal daerah Boyolali, betul Pak? Betul. Nah, bisa ceritakan Bapak kenapa Bapak itu merantau bukan ikut rombongan? Seperti apa? Ya, mungkin begini. Jadi yang namanya kehidupan di Jawa itu kan sekarang kita usaha di bidang manapun kan saingannya sudah terlalu banyak. Jadi kami berniat untuk merubah hidup saya itu seperti apa. Mungkin dengan cara inilah kita bisa supaya lebih maju lah hidup kami, karena kami juga banyak anak-anak, tentunya menyekolahkan, ya melihara sampai gede itu kan perlu biaya banyak. Jadi kami bersepakat sama keluarga semuanya kalau kita merantau saja ke Kalimantan. Alhamdulillah kita merantau di Kalimantan ini ya bisa hidup lah, bisa menyekolahkan anak-anak, tentunya dengan jerih payah kami sebagai seniman. Jadi yang ada mungkin seniman kami yang sudah melekat di diri saya ini kami laksanakan di Kalimantan ini, tentunya di desa Bunijaya. Jadi kami pelan-pelan kita kasih masukan sama mungkin teman-teman, tetangga, adat dan budaya yang ada di Jawa itu kita terapkan di Kalimantan ini, khususnya di desa Bunijaya. Jadi alhamdulillah seni dan budaya itu diterima oleh masyarakat. Jadi diakui bahwa seni-seni yang ada tentunya mungkin banyak sekali ya. Ada kuda lumping, ada wayang, campur sari, komplit lah pokoknya. Jadi kita terapkan di sini tentunya berjalan dengan baik. Jadi alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Jadi sementara ini kita sambil mungkin inovasi-inovasi apa yang kami terapkan diterima di masyarakat, ya itulah tentunya akan kami gali seterusnya. Jadi tidak ada hentinya kami akan mengupayakan dan berupaya supaya nanti juga budaya yang ada ini tetap ngerembogok. Jadi seterusnya gitu. Untuk kesenian itu sendiri dulunya apa di sana ada sanggar atau seperti apa Pak? Kalau kami memang di Jawa, keluarga kami memang seniman semua. Jadi ada sejenis bukan sanggar, karena kalau di Jawa itu kalau sanggar itu sudah ibaratnya sudah fasilitas apa saja itu sudah ada. Karena ya kecil-kecilan waktu itu, kita menciptakan campur sari di sana di Jawa, di Boyolali gitu. Nah sekarang mungkin teman-teman sekalian bisa menonton di YouTube campur sari Sekar Langit yang sekarang melejit itu. Nah sekarang sudah luar biasa pokoknya perkembangannya. Dan hal seperti ini kami terapkan di sini. Di sini ada suatu sanggar, jadi Sanggar Condong Raos, meliputi seni dan budaya. Ada campur sari, ada lektum, ada kuda lumping, ada orkesnya juga ada. Jadi didukung peralatan yang komplit. Jadi alhamdulillah sekarang kami mengelola suatu sanggar gamelan wayang komplit. Alhamdulillah kita juga peralatan ini diakui, karena dalang-dalang yang dari Jawa, dalang yang terkenal kayak almarhum Seno Nugroho, almarhum Haji Mantel, terus sekarang masih eksis Mas Bagong Darmono, itu
itu memakai peralatan yang ada di sini. Alhamdulillah diakui bahwa peralatan ini memang kami beli gitu. Itu dari beliau Bapak almarhum Haji Manuk Sudarsono dalam kondang yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Seperti itu. Ini saya penasaran. Ini kan di Boyolali ini ada apa ya istilahnya kegiatan tahunan. Kalau orang Boyolali nyebutnya rasulan. Oh, rasulan. Iya, kemarin kan sempat terhenti 2 tahun ya Pak ya, Iya. Terus tahun ini sudah dilaksanakan alhamdulillah ya Pak ya. Oke. Nah, itu sebenarnya kegiatan rasulan itu sendiri apakah sekedar peringatan kedatangan orang Boyolali ke tanah Kalimantan atau sebenarnya ada makna lain? Jadi sebenarnya begini, yang namanya kita rasulan ataupun bersih desa itu bisa dikatakan bahwa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di rohaninya orang-orang yang ada. Jadi kita membersihkan bahwa itu memang harus melalui ritual itu dengan cara gelar budaya, wayangan, seperti itu. Jadi membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hatinya masing-masing orang-orang yang dari Boyolali, tentunya yang berdomisili di Kalimantan, khususnya di Desa Bumijaya ini tentunya bisa beberapa makna. Jadi membersihkan supaya desanya juga bersih dari segala penyakit, dari kemaksiatan, dan itu pun digelar dengan budaya itu menunjukkan bahwa seni dan budaya, kita ritual melalui seni dan budaya. Jadi beberapa makna yang ada, bisa rasulan, bersih desa, itu sebenarnya sama maknanya seperti itu. Jadi membersihkan segala sesuatu yang ada di desanya masing-masing. Mungkin seperti itu. Apa kegiatan tersebut juga bisa disebut syukuran? Bisa itu, karena begini. Jadi kita mengucapkan rasa syukur itu karena dulu orang-orang yang teran di Desa Bumijaya ini, di Kalimantan ini, tentunya kehidupan di Jawa itu masih sangat sulit untuk berkembang. Alhamdulillah saya lihat orang-orang yang dari Jawa transmigrasi ke Kalimantan ini, kehidupannya sekarang sudah cukup luar biasa. Anak-anaknya bisa kuliah, ada menjadi sarjana, itu kan suatu apa ya, kesenangan tersendiri bagi orang-orang orang Boyolali yang terang ke Kalimantan. Dan juga bisa yang mempunyai bakat seni dan budaya bisa menyalurkan bakatnya. Alhamdulillah karena kami pendatang juga, jadi datang ke sini kita mempunyai greget ataupun tekad untuk mengembang tumbuhkan seni dan budaya seperti itu. Jadi alhamdulillah diterima dengan baik. Akhirnya job kami juga banyak. Itu mendatangkan rezeki sebenarnya, mendatangkan rezeki, diterima oleh masyarakat. Jadi banyak sekali sekarang yang mengundang kami untuk nyondrong nganten, untuk campur sarinya MC-nya, itu banyak sekali. Alhamdulillah. Jadi kami pun juga merasa senang karena bisa tersalurkan dengan ibaratnya melalui seni dan budaya. Alhamdulillah kami pun juga terpilih menjadi Ketua Seniman se-Kalimantan Selatan. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya akan kami kembangkan di seluruh Kalimantan. Ya, seperti itu. Berarti awalnya ini yang sampai laksanakan adalah kecintaan terhadap seni ya Pak ya? Iya. Dan kayak job-job yang ada bonus berarti ya Pak? Iya. Seperti itu. Tujuan utama di situ, tapi kebetulan bonusnya di situ ya Pak? Iya. Karena melalui seni dan budaya itu ya datang sendiri rezeki itu kan. Oh banyak yang undang karena kami sampai ke Kalimantan Tengah, contohnya ke Muara TV. Itu nggak sedikit biayanya. Orang bisa ngambil saya
perjalanan 12 jam itu kan dengan biaya yang lebih tinggi deh. Jadi yang lebih tinggi. Saya kira kalau orang yang nggak benar-benar mencintai seni dan budaya tidak akan mungkin terjadi. Kegiatan rasulan itu sendiri, khususnya di Kalsel itu, apakah hanya dilaksanakan di desa Gunung atau desa lain juga melaksanakan? Ada desa lain, ada. Jadi kami contohkan kemarin kami peralatan kami wayang gamelan itu diundang di desa Sumbermulia, juga mengadakan syukuran seperti itu, besi desa. Terus kemarin di Tapusung belum lama itu, baru beberapa hari ini ya. Terus besok itu kami juga akan main di kait-kait. Jadi akan meluas lah. Pokoknya dengan seni dan budaya saya kira kita tambah temennya, tambah rezekinya kan seperti itu. Nah, kegiatan rasulan itu sendiri sebenarnya saat masih di Jawa, apakah kegiatan itu ada? Kalau di Jawa ada, setiap tahun pasti ada. Makanya mungkin teman-teman orang-orang yang dari Boyolali, adat dan budaya itu harus dilaksanakan. Karena kemarin sudah 2 tahun terganjal dengan kondisi COVID-19, tentunya kami tidak bisa melaksanakan selama 2 tahun. Alhamdulillah kemarin bisa melaksanakan dan diterima oleh masyarakat, dan juga di desa sendiri, desa di sini yang mengadakan gelar wayang. Selain rasulan, budaya apa lagi Pak yang masih diterapkan di desa Gunung Jaya oleh warga Boyolali? Nah, terima kasih. Tentunya mungkin dilepas dari konteks seni dan budaya, kami pun pas kebetulan ini hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Jadi kita pun menciptakan ataupun mempunyai gagasan supaya nanti juga mengisi dalam kemerdekaan itu melalui seni dan budaya, memelihara tentunya kebersihan, kebersatuan, itu merupakan untuk mengisi suatu kemerdekaan yang sekiranya itu kita bisa mempersatukan persepsi yang sekiranya kurang baik menjadi baik. Dengan cara seperti ini kami contohkan pas kebetulan ini ada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, kita membersihkan lingkungannya dengan seperti apa, itu karena itu juga mengisi suatu kemerdekaan. Karena kita sadari bahwa kalau orang yang dulu sampai perang, sampai mati-matian, kita cuma miara, memelihara, mengisi saja kan itu wajib. Makanya ya kita wajib untuk memelihara dan membersihkan lingkungannya supaya nanti desa itu bisa baik, seperti apa, bisa tertata, tentunya berkat kerjasama yang baik antara warga masyarakat dan pemerintah desa. Profesi Bapak sendiri itu yang kalau di bidang seni Ya. itu apa aja Pak? Kalau kami di bidang seni itu keseluruhan. Jadi ibaratnya begini. Jadi ada job apa, MC, saya MC campur sari. Ada job wayang, kami nabuhi wayangnya. Dan kita juga memasang peralatan perangkat yang ada yang diperlukan oleh dalang dari Jawa tentunya. Karena itu kalau kita mendatangkan dalang-dalang dari Jawa itu secara otomatis dengan biaya yang tinggi, kalau fasilitas tidak memadai tentunya akan jadi kecewa dalang yang dari Jawa. Dari kemarin juga didatangkan pelawak kondang kayak Yudo, Mas Andi TB, itu kemarin Mbak Apri, Mbak Mimin, itu sudah didatangkan di Kalimantan tentunya berkat seniman-seniman yang ada di Kalimantan. Seperti itu. Ini kalau yang saya tahu, kalau salah mau dikoreksi Pak. Ya, Yang oke. saya tahu nih, Bapak ini lebih terkenal di konten itu sebagai MC Pak. Ya. Nah, Bapak
belajar MC itu apa ada mentornya kah, atau latihan berkali-kali, atau memperbanyak dan terbang? Kita otodidak. Jadi otodidak, ibaratnya kami karena memang sudah melekat di jiwa saya. Kalau kita nge-MC nggak ada, ibaratnya kita nggak ada orang, itu malah justru kami nggak semangat. Tapi kalau banyak orang itu semakin membabi buta, semakin lebih baik. Jadi ibaratnya MC itu kalau nggak ada orang malah nggak bisa apa-apa sih. Cuma kalau banyak orang, ditonton banyak orang itu malah lebih menggila kan. Ibaratnya kan seperti itu. Ada kesenangan tersendiri gitu loh. Sampai ingatkan awal-awal MC itu tahun berapa? Ya sudah puluhan tahun. Kalau MC-nya sudah semenjak kami menerapkan campur sari di desa ini kan. Jadi kami sudah awal-awalnya kok. Karena begini, MC itu harus membaca situasi di dalam ibaratnya pas umpamanya kami diundang di pernikahan orang, kita harus membaca situasi di suasana lingkungan pernikahan itu sendiri seperti apa. Itu pertama. Keduanya kita harus mempunyai relasi ataupun teman yang umpamanya pas hadir di undangan bisa tegur sapa apa gimana, itu yang menjadi apa ya, semakin kita menegur seseorang semakin kita dikenal orang lain, jadi akan lebih melebarkan sayap kami untuk jam terbangnya seperti itu. Dan yang pernah saya temui kan sampai itu kan berinteraksi dengan audiens sekitar itu ya, ngajak apa istilahnya interaksi kan. Pernah nggak Pak sampai mengajak interaksi tapi yang dari interaksi itu nggak respon? Ada. Pernah. Karena yang kami ajak reaksi, ibaratnya kita ajak komunikasi melalui dengan kata-kata saya, itu memang kenal orang itu baik, tapi bidangnya beda. Kalau bidang beda itu bukan seniman gitu, ya di situ nggak ada titik temunya. Jadi nggak ada, ibaratnya walaupun kami tegur berulang-ulang kali ya sudah aja nggak ngerespon. Jadi cuma kalau yang kita tegur itu seniman, secara otomatis Pak kalau bisa ya naik ke atas lintas untuk bernyanyi bersama-sama kami. Kami contohkan seperti itu aja, itu sudah ada, dia naik. Nah itu yang sama-sama kita profesi sama, seniman, antara seniman. Kalau yang enggak, banyak sekali yang seniman tapi masih mungkin belum mampu di situ, nggak berani karena takut, karena apa gitu kan. Awal-awal MC itu gabung Pak ngomongnya. Iya, karena begini, kalau di Jawa mungkin kami bahasa Jawa, banyak yang bahasa Jawa. Di sini kan macam-macam. Jadi ada bahasa Sunda, ada Kalimantan. Dan itu yang pusing, karena kami bahasa Kalimantan itu belum menguasai sama sekali waktu itu. Jadi ini gimana gitu kan masih susah mau ngomong nanti kalau salah. Jadi banyak sekali masih ada batasan-batasan kalau berbahasa Kalimantan, bahasa asli Kalimantan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin kami utamakan itu karena campur sari berkaitan sama gamelan itu budaya Jawa. Jadi kami tetap memakai bahasa Jawa. Tapi sekarang ya tidak, karena kombinasinya alat musik yang sekarang sama dulu itu harus kita padukan sehingga menjadi alat yang tradisional yang sekarang menjadi campur sari. Ya kita harus bahasa Indonesia, harus bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Kalau kami mengutamakan bahasa Jawa, banyak yang nggak tahu. Jadi banyak yang nggak tahu. Oh ini kita lihat situasi. Oh ini lokasi mana yang sekiranya banyak orang Jawa ya kita banyakin Jawanya. Kalau banyak orang Banjar ya kita banyakin orang Banjarnya. Karena walaupun campur sari sekarang lagu-lagunya itu ya lagu-lagu sudah bisa dikatakan lagu-lagu Dayak, lagu-lagu Kalimantan juga bisa. Artinya menyesuaikan dengan kondisi. Ya, kita sesuaikan sama situasi setempat.
Oke, terima kasih Bapak sudah mau berbagi cerita bersama saya. Oh ya, subscribe, like, and comment ya. Terima kasih Bapak, udah promosikan. Nantikan konten berbagi kita di episode selanjutnya.